semangat. Yang dari Purwokerto, mana suaranya? Masya Allah. Sama yang dari Bogor. Wah, jauh-jauh ke sini cuma pengen belajar sama Bu Nyai nih ya. Bogor, Purwokerto itu alamnya sama-sama bagus. Iya. Di Bogor banyak tempat rekreasi, Purwokerto ada Batu Raden. Waduh, wah seneng saya kesana. Sport tourism atau tourism lah ya pokoknya ya bisa ke sana ya. Bagus, luar biasa ya. Dan saya juga mau menyapa pemirsa di rumah, apa kabar? Semoga sehat selalu. Amin. Kita kasih pantun kali ya Bu Nyai ya. Iya. Biar semangat gak sih? Iya kan? Si kumkum dari Merbabu, ya kan? Pergi ke Brastagi, terus ke Tanah Mekah. Cakep. Assalamualaikum ibu-ibu, ketemu lagi di Menjemput Berkah. Hanya. Bersama saya tentunya Soraya Larasati dan juga sama Bu Nyai Tan Mehwa. Iya, Ci Ayah. Apa kabar Bu Sehat Nyai? selalu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, biar semangat nih pagi-pagi Bu Nyai ya, kita bakar lagi semangatnya ibu-ibu yang ada di sini. Biar nyampe semangatnya ke penonton yang ada di rumah. Iya, betul. Gimana kalau kita sekarang acting? Ya enggak? Oh. Aku tuh paling suka ngajakin ibu-ibu. Biasa ibu-ibu tuh punya natural ini loh, apa namanya? Bakat terpendam. Bakat terpendam ya, yang kadang-kadang kita nggak tahu betul. ketemu di sini ya. Siapa tahu ada yang mau ikutan acting? Oh banyak. Oh banyak. Oke, yang dari sini deh, dari sini dulu nih. Silakan Ibu. Ya, terus yang dari sini satu lagi. Oke, biar adil satu lagi deh warnanya nih, kan karamel coklat karamel ya kan. Nah, oke kalau gitu sekarang tugasnya kita akan lihat nih. Challenge buat ibu-ibu yang ada di sini berikut tayangannya. Silakan. Lu kira gua takut sama lo? Panggil bapak lo, sekalian saudara lo yang meter itu. Ayo kita berantem. Nggak bisa gua diginiin terus sama lo. Marah-marah sama siapa sih lo? Bikin pusing gue aja. Oh, gua marah sama kecoa. Nah, itu tantangannya. Mungkin gak harus ngapal semua dialog, yang penting ekspresi ya, ekspresi acting marah-marah gitu. Marah-marah jeng-jeng shot gitu, tau kan? Yang kalau kayak di sinetron-sinetron gitu kan. Kamu gitu. Maaf gitu kan. Ngomongnya tuh ekspresinya harus dapet gitu loh. Oke? Kalau gitu kita mulai mungkin dari yang sini. Agak maju kali ya, Ibu ya. Maju ke depan dulu sedikit, Bu, di sini. Silakan, Bu. Apa sih kamu? Saya benci sama kamu. Saya kesel sama kamu. Awas ya. Widih. Akan saya bilangin sama suami saya. Oh iya juga ya. Tapi dimarahin sambil senyum. Iya, dia marahnya bukan ke kamera loh, dia marahnya ke emak-emak yang ada di sini. Ya kan, tadi kan, apa sih kamu? Apa sih kamu? Gitu kan. Kayak bawaannya kesel banget sama orang-orang di sini. Dari dalam hati kayaknya ya, mungkin ada masalah pribadi kayaknya ya. Oke, tidak ada masalah ya, itu berarti tepuk tangannya dong untuk Ibu. Ibu Endeh. Ibu Endeh, oke, luar biasa loh. Tapi dia langsung dapet ya, bakat terpendamnya keluar gitu ya. Oke, Iya. kita kasih kesempatan buat yang satu lagi. Silakan Bu. Kamera roll action. Enak aja lo. Dia kan laki gue, kenapa lu rebut? Jangan macem-macem ya. Lo, emang siapa berani lo sama gue? Gue tantang lo. Cantikan mana gue sama lo? Wih. Oh, baik. Ini lomba acting ala-ala Siren Sungkar gitu ya. Suaranya lembut tapi dalam, tajam gitu kata-katanya. Gitu kan, cantikan mana gue sama lo. Kayak mau antara antagonis sama protagonis, dia bingung, dia mix kombinasi. Iya nggak apa-apa. Tapi keren banget gak ibu-ibu? Keren kan? Tuh, silakan mungkin yang satu lagi. Boleh majuan dikit Bu, biar kameranya bisa menangkap. Silakan, kamera roll action. Hei, siapa kamu? Takut lu sama gua, nggak takut sama lu. Datang sini, gua jabanin. Emang lu suka ngiri aja sama gue ya? Lu ngiri sama gue ya? Pokoknya tunggu tanggal ini. Oke, tepuk tangan. Silakan kembali lagi ke alamnya Bu. Luar biasa loh ibu ini loh. Jadi agak-agak bingung dia mau marah-marah. Lu ngiri ya sama gue? Emang lu
lu ngiri sama gue gitu kan. Jadi kayak agak-agak ragu gitu marahnya ya. Tapi ya karena udah gak ketahan emosi gitu. Kadang-kadang kan suka bingung ya. Mau marah keluarnya apa gitu kata-katanya. Tapi actingnya keren. Bener kan ibu-ibu ya? Iya, ya. Oke. Biasanya kalau marah itu keluar aja kata-kata itu sendiri loh. Iya, tapi suka belibet-belibet jadinya karena saking keselnya gitu. Iya, ininya nggak teratur sudah kalau marah. Udah terlalu sampai memuncak emosinya. Sekarang mungkin kita langsung tentukan ya, di antara ketiga ini siapa yang paling terbaik berdasarkan tepuk tangan penonton yang ada 2 juta orang ini, oke? Ya, untuk ibu yang pertama, tepuk tangan ya. Oke, ada 8.000 ya, kurang lebih 8.000 orang yang support. Ibu yang kedua, wih, 12.000 orang loh, luar biasa. Dan ibu yang ketiga, ada 6.500 orang. Berarti pemenangnya adalah ibu yang kedua. Luar biasa. Kita kasih hadiah dulu dong buat ibu-ibu yang sudah berani tampil pagi hari ini. Nah, ini hadiahnya, semua dapat hadiah. Biar kenang-kenangan ya. Nah, terima kasih. Mudah-mudahan terus ya diasah bakatnya ke sanggar-sanggar terdekat ya. Siapa tahu dipanggil ya kan. Buat tes film-film layar lebar yang ada dimanapun. Oke. Terima kasih ibu-ibu. Boleh kembali lagi ke tempatnya. Seneng banget loh. Kalau bisa beradu akting sama ibu-ibu tuh ya. Iya, Masya Allah. Ternyata bakat-bakat ini selalu ada loh dimanapun kita berada ya. Kita harus kemana-mana lagi nih Bunya ini ya. Nggak cuma di sini aja nih nyari-nyari bakat-bakat terpendam. Nah ibu-ibu tadi kan kita udah mainin adegan marah-marah nih. Bener kan ya? Deket banget kan sama keseharian Iya. kita nih. Apalagi wanita. Apa-apa bawaannya kan gampang emosi gitu. Bawaannya tuh langsung nyocot, mikirnya belakangan, nyesel belakangan. Yuk kalau gitu biar kita lebih afdol lagi kita akan bahas mengenai tema hari ini yaitu tentang amarah. Silakan Bu Nyai. Iya, silakan. Oke, terima kasih. Tadi sudah pada lihat acting marah? Saya mau tanya, Ibu kalau ngelihat orang marah perasaannya gimana? Takut. Takut. Terus suka juga ikut ke bawah marah. Iya. Betul? Betul nggak Bu? Jadi Masya Allah, sifat marah itu memang sifat yang ada pada diri manusia. Dilengkapi dengan sifat amarah. Kalau nggak ada marah itu namanya malaikat. Kita masih manusia kan? Jadi ya kadang-kadang ada marah. Jadi wajar. Tapi bagaimana marah yang seharusnya itu ada caranya, ada tempatnya. Kapan harus marah, kapan harus tidak marah. Tapi kalau marah yang tanpa kendali, tanpa adanya syariat, tanpa tuntunan akal, itu marah yang akan mengakibatkan bahaya besar. Bahkan akan ada yang menjadi korban, betul? Marah yang tidak terkendali itu sudah, itu mengarah kepada apa? Setan. Kita bukan Setan. kita ini Manusia. iya, maka jangan perturutkan. Nah, cara untuk menghilangkan api gimana? Siram dengan air gitu kan, wudu gitu ya. Jadi apa? Kalau marahnya masih ada batas-batas, marah yang proporsional itu boleh. Karena kalau tidak ada hawa marah, orang itu tidak ada perkembangan juga. Betul tidak, Bu? Membela kebenaran. Tahu kedoliman, diam atau marah? Marah, gimana cara marahnya? Nah ini makanya dilengkapi dengan nafsu amarah. Kalau marahnya itu terkendali, tertuntun oleh syariat, tertuntun oleh akal, maka ini namanya sajaah. Jadi ini harus. Nah tapi kalau tidak terkendali, namanya tahawur. Apa Bu? Tahawur itu ngawur gitu loh bahasa kita itu. Hampir sama ya. Tahawur. Jadi apa? Kalau sudah kondisi begini, Imam Al-Ghazali mengatakan gini, kalau pas hawa marah itu mau datang, cobalah ambil cermin. Kira-kira wajahmu, wajah iya gimana Bu? Kalau pas marah wajah gimana? Mata melotot, ini gigi kayak mau keluar siungnya. Betul tidak? Terus ini tanpa terkendali ucapan aja bisa ngeceplos apa saja yang jelek-jelek. Udah itu bahaya besar. Maka hati-hati. Jangan pelihara hawa amarah. Jangan diperturut-turutkan. Betul Bu? La takdab walakal jannah.
Jangan marah, maka engkau akan dapatkan surga. Hanya itu dia ya. Bener ya, amarah itu penyakit hati ya. Benar-benar penyakit hati yang harus dikendalikan. Kalau diperturutkan ini bisa ada yang jadi korban loh itu. Nah, itu dia. Bisa marah-marah tanpa terkendali, tak tembak kau. Jadi Gitu. kriminal kan, Iya. serem banget Betul, tuh. ya. Berawal dari marah Ini jadi dia. tindakannya jadi lebih jauh lagi kan. Betul. Ada pepatah Jawa. Ini wong Jawa. Siapa Iya. yang wong Jawa ngerti pepatah Jawa ini? Ini wong Jawa. Nah gini apa ha. tuh? Nggak tahu Purwakarta itu Jawa apa bukan? Jawa. Jawa nggih. Coba Ibu paham ini kalimat ini. Yen wong lanang teko sangkan-sangkan ojo disambut karo ulat peteng. Ibu paham? Apa itu artinya? Iya, kalau suami baru datang, jangan langsung ditabrak dengan kalimat-kalimat yang membuat suami marah. Jangan marah, kita harus menjadi penyejuk. Yang wong lanang itu kalau laki-laki, Ya, suami maksudnya, ya. teko sangkan-sangkan itu datang dari mana saja, ya. Ojo disambut karo ulat peteng. Jangan disambut dengan muka yang cembetut, yang membuat marah, yang membuat memancing suami kita marah. Begitu loh, Bu. Nah, kalau wong Jawa ngerti kabeh iki. Nah, kalau sebaliknya gimana tuh, Bu? Apanya? Kalau kita yang istrinya tiba-tiba capek gitu kan, mungkin beberes rumah banyak kerjaan, belum lagi anak ngeselin, belum lagi ada yang nagih utang gitu kan. Suami tiba-tiba datang marah-marah, tuh gimana tuh, Bu? Iya, ya jangan diikuti, abaikan saja. Kalau satu marah, dua-duanya marah ya jadi. Iya. Api ketemu api, Nah. api disiram bensin. Makanya tadi saya katakan, api itu ketemunya dengan air. Nah, berarti kalau ada yang marah kita siram kali ya, Bu ya. Makin marah yang ada jadinya. Bener. Nah, sekarang ini kita akan memberikan kesempatan nih buat pemirsa di Oke. rumah dan juga ibu-ibu yang di studio untuk masuk ke pertanyaan ke Bu Nyai. Bu Nyai, kepo deh. Tapi sebelumnya kita mau lihat yang dari sosmed dulu nih Bu Oke, Nyai. boleh, nih. boleh, Ci Aya. Kira-kira ada siapa nih yang mau nanya sama Bu Nyai? Kita lihat yuk, ini dia. Nah, Bu Nyai, kepo deh, saya sedang merencanakan pernikahan, tapi saya baru tahu kalau calon suami saya ini punya sifat marah. Marah ini apakah tabiat? Bisa nggak kalau kita merubah sifat marah-marahnya ini? Caranya bagaimana ya, Bu? Makasih. Nah, gimana tuh? Baru mau nikah lagi ya kan, deg-degan tuh pasti kan. Ngelihat suaminya mungkin agak-agak temperamental gitu kan. Bawaannya langsung jantung, waduh ntar jadi suami saya nih seumur hidup sama saya gitu. Baik ya, satu sifat itu kan awalnya itu dari satu kebiasaan. Kebiasaan itu dilakukan terus menerus, akhirnya ditangkap oleh alam bawah sadar, Bu. Ditangkap terus dan itu akan terjadi ala bisa karena biasa, Ci Aya. Nah terus kemudian sudah mulai awal marah dibiarkan, ini akhirnya tumbuh subur sifatnya. Akhirnya apa? Jadi satu tradisi, satu habit, kemudian menjadi satu yang diulang terus. Akhirnya terbentuklah menjadi satu karakter. Nah ini calon istrinya harus super sabar. Lawannya marah itu apa, Bu? Sabar. Nah ini yang harus kuat-kuat istrinya. Nah, ini istrinya yang ngemong gitu, istilahnya ngemong, tahu ngemong ya? Iya. Ngomong gitu loh. Artinya justru yang harus banyak mengalah itu nanti istrinya. Nah, ini yang harus caranya bagaimana? Ya bicara baik-baik. Kalau misalnya masih bisa dikasih tahu secara baik-baik, kasih tahu dengan apa? Mau'idatul hasanah, dengan kalimat yang baik, nasihat yang baik. Terus kemudian apa? Kalau ngadepi orang marah kita harus tenang. Kalau enggak tenang bisa kepancing marah. Ya enggak, Bu? Kalau sudah kepancing satu marah rumah tangga jadinya apa, Ci Aya? Betul. Iya, jadi kayak Tom and Jerry. Iya, Satunya marah, satunya bensin, satunya disiram api, bensin jadi kobar gitu ya. Jadi kayak seperti ini. Nah, sekarang bagaimana caranya? Perbaiki dulu dirinya. Kita perbaiki mulai dari diri sendiri, kemudian kita supaya apa? Ngajak dia untuk juga bisa sabar. Ini memang tidak gampang. Karena itu sudah berpuluh-puluh tahun. Orang mau menikah artinya kan sudah di atas 20 tahunan lah ya. Iya, Jadi iya. ini tidak gampang loh untuk merubah ini. Nah, ciptakan suasana yang nyaman, ciptakan kesabaran. Ketika dia marah sama kita sabar.
tidak ganti balik marah. Karena marah ini kenapa? Kadang terasa satu luapan emosi yang tidak tersampaikan gitu kan. Tidak terkendali, akhirnya marah. Benar. Kalau saya dulu caranya gini, Cik Aya. Gimana gimana? Terapinya, sholatnya tumak ninah. Dengan sholat tumak ninah ini kan kita bisa sabar. Melatih kesabaran sholat tumak ninah ini. Karena saya dikasih tahu sama kiai saya, belajarlah perbaiki sholatmu. Dengan kita sholat lebih tumak ninah, kan ada orang sholat itu kayak ayam matuk jagung. Set, gak sabar, cepet ingin selesai. Ketika kita terbawa tumak ninah, itu terapinya Masya Allah Bu. Jadi kita bisa sabar sedikit-sedikit. Semuanya itu pernah ngalami Cik Aya, apalagi kalau masih jiwa muda gitu ya. Gampang kesulut. Cobalah perbaiki sholat kita. Pelan-pelan, tumak ninah, nah itu nanti bisa sedikit-sedikit jadi sabar. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari yang di medsos tadi. Amin, luar biasa itu Oke. ide bagus tuh ya. Iya. Jadi memperbaiki sholat dulu Iya, diri dari kita situ sendiri dulu. latih sabar. Benar. Betul. Nah itu bisa jadi juga catatan buat diri kita sendiri ya. Iya. Mungkin sholatnya yang masih buru-buru. Belum. Ibu, Ya. sholat berapa menit satu kali sholat? 5 menit, 5 menit. Cik Aya. Itu baca Al-Fatihahnya kilat. Dikejar Coba. waktu kayaknya. Padahal Al-Fatihah itu wajib dan bacaannya harus jelas. Terus ini tuh maknina sedikit. Gak mungkin 5 menit selesai kalau sholat tuh maknina. Dari situ itu ngelatih kesabaran. Ketika kita seperti itu maka tenang. Tumak nina itu kan menyebabkan tenang Bu. Mulai nanti dicoba ya Bu di rumah. Ya. Sholatnya lebih diperhatikan lagi. Baca Al-Fatihah jelas gitu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Iya. Ar-Rahmanirrahim. Coba kalau cepet. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Belepotan. Bener. Nah itu yang bikin apa? Cepet keburu selesai. Terus jadi sholatnya nggak pakai hati itu juga ya. Bener. Dicoba. Nah penonton di rumah yang mau nanya-nanya nih mampir juga ya. Jangan lupa ke Instagramnya kita di menjemputberkah_net atau juga TikToknya di menjemputberkah.net. Bisa langsung komen di kolom komentarnya atau kirimi juga video pertanyaan boleh loh ke DM akun sosmed kita. Kita tunggu pertanyaannya. Nanti kita akan pilih pertanyaan yang terbaik nanti langsung dijawab sama Bu Nyai. Iya, siap. Seperti sekarang ini. Nanti akan kita jawab-jawab di pertanyaan dari ibu-ibu yang ada di studio dan juga pemirsa di rumah. Jangan kemana-mana, tetap di Menjemput Berkah. Hai ya. Ya, perkenalkan, nama saya Solehatul Mutia Apik banget, namanya bagus banget. dari Majelis Taklim Baitul Muttaqin Sidabua Patikreja Banyumas, Jawa Tengah. Wah, ngapak-ngapak. Iya. Ini pertanyaannya begini Bu Nyai. Apakah ada cara untuk mengolah emosi kita agar lebih baik?